semenjak reformasi, batambah susah kita mencari piti. Di mana letak salah syarat doso, sampai terjadi yo parang sudaro. Landak taetong urang-urang nang mati, anam balik nan mama ajari. Dinding badinding, oi dinding badinding, dinding badinding, oi dinding badinding. Mulo pertama Indonesia merdeka, coba gurunciang kita sama bajuang, menyabang nyau Bapak Soekarno Hatta. Tahun 65 bulan do tunggang langgang, alang pagiannya nasib manin ko badan sudah merdeka.
bersenandung, kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hadir dan terbuat. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Ya, selamat datang sekali lagi kita ucapkan pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah cuaca mendukung sangat cerah pada malam hari ini. Segala hati Anda semua ya, pada tamu diri saya dan kamu adik. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hadir dan terbuat. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata, agar tiada penyesalan. Asik. Dan air mata. Antang jo apo kadenai balik kadang mengadangkan dosa bahati mende adoan baris sagantang nanta batanakan upah manuai manumbuh padi urang laut tiba masuknya denai tulang kampung dengan mati bau tabang bau besaki salam moko ini tiba
masono kami sanangkan pambangkit luka salamoko nantabana liku baliku jalan kabaru sinan merantau si kudo bendi janjang patah pintulah rubuh dan imbau mande enggak babu janjang patah pintulah rubuh dan imbau mande enggak babu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan sekalian yang terhormat pada malam hari ini di acara Telaga Basmu SMK atau SMF pelayanan Padang ya. Dan selamat atau dipenuhi bangkunya dulu yang mungkin masih berada di luar Bapak Ibu sekalian. Sembari itu kami dari PED Musik Entertainment senantiasa setia dalam mengiringi acara malam kita ini. Kampung menjadi mandi dan bawa tabang bau besaki salamoko kini tiba masanya kami sanangkan pambangki luka salamoko nantabana baliku jalan kabaru sinan merantau si kudo bendi janjang patah pintulah rubuh dan imbau mande hingga berbunyi janjang patah pintulah rubuh dan imbau mande hingga berbunyi. Ya, jadi memang kita pada malam hari ini ya, kami pulang seperti dari awal kampus Lubang. Sekali lagi kami bawakan mungkin kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita ini sangat singkat sekali ya, jadi biar tidak berlama-lama kita mulai saja. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita di malam hari di akhir tahun 2012 ini, di mana kita menyongsong 2013 ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Dan acara kita ini bertemakan Telaga Baswo, di mana acara ini tujuannya untuk mempererat silaturahmi antara alumni, sesama alumni, taruna-taruni, dan kita dengan guru-guru kita, yang mana di sini kita semua ditempa dijadikan berjiwa karakter seorang yang bertanggung jawab, disiplin, dan insya Allah kita juga punya rencana-rencana yang baik ke depannya. Selamat datang saya ucapkan kepada Pak Harmon. Tepuk tangan.
Para hadirin, pada Pak Sudirman dan Pak Ridwan serta guru yang lainnya, kami juga tidak melupakan semuanya. Baiklah, kita langsung ke acara pertama, yaitu karena sepatah tema kita Telaga Baswo yang diangkat oleh alumni SMK Pelayaran. Baiklah, ini akan disampaikan oleh Ketua Alumni 1 Kapten Yanuar. Tepuk tangan dan waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan yang mewakili, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Pelayaran Padang, dan yang sangat-sangat saya hormati Kapten Harmon Bahar, guru kita yang sudah lama menghilang sekarang muncul lagi. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kepada alumni kita yang masih berada di luar, mohon ke dalam dulu sebentar. Jadi saya sebenarnya baru sampai juga ini, sudah lama juga tidak muncul di hadapan kita semua ini, karena ya kapal saya baru nyampe di Padang ini. Jadi sepatah kata apa yang harus saya sampaikan ini. Jadi saya diminta karena kebetulan saya jadi ketua satunya di alumni Padang ini yang berada di Padang. Jadi kepada adik-adik kita alumni angkatan ke-6 yang menggagas acara ini, kami sangat-sangat berterima kasih sekali. Jadi tema kita yaitu Taraga Bakumpu apa sama-sama balia gitu. Nah, itu acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam acara ini, dari pergantian tahun ini, dari tahun 2012 ke tahun 2013, kita sebagai alumni, baik yang ada di Padang, yang ada di mana saja, kompak hendaknya. Jadi tidak ada lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada gitu. Itu harapan dari kami semua yang berada di Padang ini. Selanjutnya, karena acara ini untuk kita semua, jadi saya minta nanti kepada para alumni acaranya tertib. Jadi jangan nanti ada hal-hal yang tidak kita ingini. Jadi sekali lagi, sepatah kata saya cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya sangat terus terang aja baru melihat guru kita ini sudah berapa tahun ini, sudah lebih kurang dari tahun 95 sampai sekarang baru ketemu saya sama bapak kita yaitu Kapten Harmon Bahar. Jadi saya sangat terus terang aja mengidolakan beliau dulu ini. Dari awal saya sekolah dari sini sampai sekarang. Itu. Jadi saya sangat menghargai beliau, sangat-sangat menghargai beliau sekali. Demikian ajalah sepatah kata saya, karena acara kita masih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua 1 Alumni atas kesediaan beliau, dan walaupun singkat, padat, dan tepat ya. Baiklah, untuk selanjutnya sepatah kata dari Ketua Panitia. Ketua Panitia
Mohon maaf karena ketua panitia ada urusan kebetulan karena profesi beliau sebagai abdi negara, maka saya sendiri akan menggantikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili panitia, ketua panitia di sini menjelaskan bahwa tema acara kita adalah Talaga Bakumpuah di akhir tahun. Mengingat momen ini adalah momen akhir tahun dan banyak alumni-alumni kita yang pulang kampung. Jadi kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena apa? Karena kita pun berkumpulnya mungkin ada yang sudah 5 tahun tidak ketemu, ada yang di atas 10 tahun tidak ketemu. Nah, hari ini kita sengaja membuat acara ini, walaupun acaranya tidak direncanakan jauh-jauh hari, tapi walaupun mendadak, alhamdulillah sukses juga. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Sekian saya mewakili dan terima kasih. Assalamualaikum, saya tutup dan saya buka lagi sebagai MC. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah kita SMK Pelayaran Padang, di mana beliau adalah seorang tokoh yang sangat tidak bisa kita lepaskan dari ingatan kita. Baiklah, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini tercetus suatu kegiatan yang sangat kami rindukan sebagai pimpinan sekolah dan mas guru. Sudah lama tidak melihat alumni-alumni, maka pada hari ini ada kegiatan dan ini kita doakan untuk tiap tahun harus diadakan karena silaturahmi ini sangat berguna untuk kegiatan dan kemajuan kita masing-masing, baik kampus maupun dari alumni sendiri. Selanjutnya salawat dan salam kita ajarkan pada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita doakan pada hari ini juga kepada alumni-alumni, pelaut-pelaut yang telah mendahului kita. Marilah kita menekerkan, membacakan Al-Fatihah satu orang. Mudah-mudahan alumni-alumni yang telah mendahului kita, termasuk guru-guru kita, mendapat keridhaan oleh Allah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan doa kita tadi bisa menggugah, meringankan beban dari bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk seluruh pelaut yang telah berjasa kepada nusa dan bangsa ini, bisa mendapat keridhaan Allah dan mendapat tempat di sisinya. Pada hari ini, pada malam ini, saya sebagai pimpinan sekolah, terutama sekali saya mengucapkan penghormatan kepada Bapak Kepala Dinas Kearsipan Kota Padang, Pak Iskandar, dan beliau juga saya tidak bisa saya ucapkan terima kasih. Beliau langsung bisa turun sebagai promosi untuk sekolah kita, di mana
beliau adalah suami tercinta dari Bu Zuirda, maka setiap kegiatan langsung, mungkin kepala dinas yang ada berkas brosur SMK pelayaran di atas mobilnya terus ada, saya lihat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga dan hormat kepada Bapak Kapten Haji Harman Bahar. Beliaulah kepala sekolah kita pertama yang merintis. Anda yang berhasil di kapal sekarang adalah ciptaan dari beliau. Saya waktu itu kepala bidang pendidikan, tapi seandainya tidak memakai nama besar beliau, saya yakin sekolah kita waktu itu tidak sebegini jauhnya. Saudara-saudara, bapak-bapak dan saudara alumni, anak-anak alumni yang saya hormati, sedikit saya ingin sampaikan. Sekolah kita dulu berada di kampus Bandar Purus, sudah itu pindah lagi ke Juanda, pindah lagi ke Bandar Purus. Dari semenjak dari 2008 kebetulan saya diminta lagi oleh Majelis Guru dan yayasan untuk bisa bergabung lagi ke sini setelah istirahat semenjak 2004. Semenjak Pak Armon pergi, sudah bergantian kepala sekolah. Pak Usni Ramli sudah dilantik, tidak tugas-tugas, saya yang jabat. Sudah itu saya jabat sebagai pejabat kepala sekolah sampai 2004. 2004 mohon diri untuk mengabdi di tempat tugas saya, tapi semenjak itulah terjadinya krisis-krisis kecil-kecil dari sekolah kita ini, sehingga yang muridnya kita lebih dari 650 orang dulu. Waktu 2008 saya tepati sebanyak 145 orang. Kampus tidak ada. Dari 2091 kita punya sekolah, baru kita membangun semenjak 2008. Ini 2008 di kampus ini kita bangun, itu berkat bantuan dari Departemen Pendidikan. Kita bangun Juli 2008, selesai akhir 2008 itu Desembernya, Februarinya kita pindah ke sini dengan seluruh kegiatan kekurangan, dipaksakan pindah karena kampus Bandar Purus diminta oleh sekolah lama, sekolah SMA Perti yang mereka punya, dan waktu itu juga saya pengurus Perti. Saya tidak bisa menolak karena Perti adalah saya pimpinan yang meminta sekolah Perti, terpaksa saya pergi. Ya beginilah kitanya, tapi berkat kerjasama kita dalam waktu 4 tahun kita sudah bisa membangun seperti ini. Alhamdulillah, ini adalah berkat bantuan dari pemerintah. 10 lokal sudah kita terima dari pemerintah, yang dari yayasan baru 6 lokal yang dibantu, selebihnya itu dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah, nanti dalam Januari ini akan cair lagi bantuan kita untuk 2 lokal lagi. Saya kemarin sudah tanda tangani MOU-nya di Jakarta sebesar 230 juta akan dibangun yang di sebelah. Dan terakhir nanti akan, seandainya dana kita masih apa, kita akan bangun labor nautika di tingkat 3 yang kita buat kayak kapal. Mudah-mudahan kita punya dana. Kalau enggak nanti, alhamdulillah juga yayasan yang punya selama ini tanahnya atas nama pribadi sekarang telah diakte notariskan bahwa milik SMK Pelayaran Padang. Karena satu-satunya bantuan kalau tanpa nama sekolah punya tanah, pemerintah tidak akan memberi. Maka kemarin yang nama pribadi selama ini telah diakte notariskan sebagai milik sekolah. Itulah yang bisa kami
sampaikan pembangunan fisik. Kemudian semenjak 2008 itu September saya alami sendiri waktu ada peralihan ujian negara kelautan itu biasanya berada dilaksanakan di kampus. Sudah itu semenjak peraturan baru pindah seluruhnya ujian negara kepelautannya di BP2 IP Tenggerang. Di saat itu yang sangat tidak bisa saya tahan sedihnya, di saat taruna yang akan pergi ujian itu sudah mau naik mobil, datang pemberitahuan dari Jakarta tidak bisa melaksanakan ujian negara kalau rekomendasi tidak diperpanjang. 2002, 2003 dulu rekomendasi sekolah kita telah saya urus, insya Allah sudah dapat rekomendasi B. Sayang sudah habis, tidak diperpanjang oleh pimpinan selanjutnya, maka ditolak kita, terpaksa dari atas mobil diturunkan. Itu tidak ada sedihnya waktu itu, tapi alhamdulillah dalam 3 bulan kita bangkit. Maret kita selesai, sehingga mereka yang ditolak itu sekarang sudah di kapal. Kemudian dengan peraturan amandemen SCTW amandemen Manila 2010, keluar lagi peraturan baru bahwa 11 akademi 37 SMK pelayaran seluruh Indonesia harus diaudit eksternal kembali. Kita kenal lagi. Saya waktu itu sedang mengajukan sebanyak 30 orang ke Dirjen Perhubungan Laut untuk dapat rekomendasi ujian negara kelautan. Waktu itu tanggal 3 Mei 2012. Waktu itu saya langsung menghadap kepada kasihnya, Pak Uku namanya. Dia tidak bisa toleransi, tidak bisa Pak, pokoknya harus audit eksternal. Kalau begitu Bapak keluarkan surat dalam waktu cepat, saya ajukan besok, saya siap diaudit. Memang kita berani aja, sebenarnya kita belum siap apa-apa, tapi saya telepon ke Padang, siapkan, kita harus mengajukan dalam waktu 3 hari, mengajukan siap untuk diaudit. Ya kita ajukan permohonan waktu itu, alhamdulillah sekarang kita sudah lolos dari audit, dan alhamdulillah dari kabar itu untuk Sumatera kita baru yang sudah selesai audit eksternal. Walaupun seperti ini sekolah kita untuk Sumatera kita yang lolos pertama untuk audit eksternal. Karena apa? Karena sekolah lain itu mengira dengan adanya rekomendasi masih berlaku, itu apalagi audit, kita sudah masih berlaku 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Sebenarnya yang meminta surat itu saya waktu itu, karena saya ditolak. Kalau gitu seluruhnya kenapa? Maka orang lain tidak percaya. Setelah kita ajukan, sudah selesai, baru mereka, oh iya juga Pak Dirman, Syarmi juga ajukan kemarin. Baru Palembang saya dengar, Palembang ada 4 SMK pelayaran Jambi yang adik tiri kita yang dimanjakan di yayasan itu baru belum lolos. Mudah-mudahan kita anak tunggal yang selama ini satu yayasan, satu sekolah, tapi kita miskin. Maaf ya, saya sebenarnya iri hati dengan sekolah Jambi. Maaf, di depan yayasan silakan saja. Bengkulu, kemarin saya cek lagi ke Bengkulu. Bengkulu itu punya kampus 5.000 meter. Kita punya kampus 400 meter. Bayangkan itu. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa membangun. Tapi Bengkulu itu punya kampus 5.000 meter, punya murid 68 orang. Tidak terdaftar. Ya kita masih syukur kita punya kampus telah lulus audit eksternal, sekarang sedang menunggu izin di Jakarta sebanyak 76 orang, 50 orang untuk pra-prala dan 26 orang untuk ujian pasca. Saya akan usahakan dalam bulan ini kita bisa ikut ujian.
Kenapa peserta yang terbanyak dari kita, seluruh sekolah menunggu kita. Apa Padang sudah selesai, sudah keluar rekomendasi atau belum? Selagi kita masih belum diizinkan, sekolah lain juga belum bisa. Tidak, sekolah lain ada 4, ada 3. Kita bisa membuka, kalau kita sudah keluar rekomendasi dari DKPL, kita langsung bisa buka ujian, karena kita cukup untuk satu lokal. Jadi kepada Teruni yang dari bulan Maret menunggu izin ini, memang betul-betul izin ini cukup sulit. Saya katakan kepada Taruna, memang izin dari Dirjen Perhubungan ini cukup sulit, tahan hati kita. Maaf, tidak ada punya anggaran tertulis tidak ada, tapi uang kita cukup, lelah kita dalam mengurus itu. Kita perlu sabar, kita perlu betah. Kadang-kadang saya dari pagi sampai jam 5:30 sore nunggu di sana. Begitulah susahnya untuk mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut. Saya sudah protes sampai ke DPR. Kenapa orang cari kerja, orang ujian dipersulit? Tapi belum sampai sekarang belum juga tuntas. Sebenarnya dalam peraturan pemerintah nomor 43 itu tidak ada peraturan untuk izin dari Dirjen itu untuk izin ke negara kepelautan, tidak ada izin. Tapi itu ditambah-tambah aja, dibuat-buat aja oleh Dirjen Perhubungan Laut. Tapi tidak ada satupun sekolah yang mengkomplain. Saya mau maju, tapi nanti orang lain enak sendiri. Jadi kita selesaikan saja nasib sendiri. Mudah-mudahan kita bulan Januari ini izinnya kita keluar dan kita minta ujian dilaksanakan segera. Nah, maka sudah tamat lagi 26 orang yang paskanya dan 50 orang yang untuk pra-prala. Jadi itulah kepada alumni saya harapkan untuk yang anak-anak mereka yang akan prola, saya harapkan mohon bantuan dan bimbingan kepada yang akan mendapat kapal, karena mencari kapal ini cukup sulit. Sekarang untuk prola itu harus ada lagi bimbingan. Di Tangerang 1 hari bayar lagi, bayar pula sebesar 1 juta sekian. Untuk prola, dari proses prola sampai ujian paket nantinya itu notik teknik itu mempunyai biaya dengan anggaran 2.600.000. Maka separuh dibayar untuk sebelum prola, nanti separuh lagi setelah prola. Begitu besar biayanya. Kalau mungkin bagi yang telah tamat dulu cuma di kapus diklat pandai-pandai saja. Kalau sekarang enggak, betul-betul tertulis anggaran itu. Tapi bagi kita enggak apa, habis betul anggaran segitu. Tapi kalian sudah dapat bekerja, saya bangga sekali. Untuk di daerah lain, sekolah kita ini termasuk sekolah elit, sekolah kaya katanya. Itu sekolah orang kaya enggak sanggup kita. Sebenarnya enggak kaya pula kan, sebenarnya umumnya yang biasa-biasa aja yang sekolah sini. Tapi saya dengar mereka sudah punya penghasilan cukup baik. Cuma satu mungkin yang belum kita sumberdayakan, bagaimana ketua alumni, bagaimana keturunan bisa memberdayakan alumni kita itu. Rangkullah alumni ini, hargai mereka, jalin komunikasi terus dengan mereka. Tak mungkin kepala sekolah langsung ya apa, itu bagian keturunan harus menjalin komunikasi itu, baik mungkin di Akademi Maritim itu yang mungkin tertinggal kita selama ini. Saya rasa kalau alumni kita sudah lebih dari 1.000 orang yang punya uang. Masa iya 1 juta aja mereka nyumbang, udah berapa itu? Kita masih kekurangan perlengkapan peralatan. Itu peralatan kita lolos audit itu pandai-pandai saya aja. Ya udah Pak, pada pokoknya itu ada tuh beres. Ya kena lobby-lobby juga. Kalau memang sebenarnya belum lolos, katakan aja belum bisa. Radar kita belum punya. Mungkin ada bekas barang-barang bekas yang ada di kapal-kapal Anda itu yang sedang belayar, termasuk juga peta-peta bekas itu berguna untuk sekolah. Daripada dibuang, tolong kirim ke sekolah. Itu sangat dihargai. Termasuk foto-foto Anda sedang bekerja di sana, kirim ke sekolah. Ini bekas alumni. Yang ditanya apa? Ya,
anak SMK Pelayaran Keladang itu bekerja. Mana buktinya, mana gambarnya? Jadi sampai di sana ditelitinya. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan adanya temu muka ini kita tidak cukup untuk bergembira aja, tapi berpikirlah kita 4 tahun bisa membangun seperti ini, apalagi 10 tahun yang ke depan. Saya dengar sudah ada yang punya gaji 40, 50 sampai 70 juta. Tapi mana? Tolong dilihatkan juga sebagai alumni. Alumni, ingat ya, alumni adalah partner sekolah. Alumni adalah membantu sekolah. Jangan sekali-sekali alumni, Pak, mohon bantuan Pak, jangan. Tidak ada alumni di tempat lain yang mohon mengajukan proposal ke sekolah. Karena sekolah ini miskin. Bapak-bapak kita ini digaji, di honornya tidak wajar, tidak layak. Mana ada kapten kapal digaji di bawah 1 juta, 2 juta, kapten kapal. Tapi karena mereka, bapak itu mengembangkan ilmu saja, maka beliau bersedia. Bisa dikalikan saja. Pas PP 200 kali, kalau murid 300, berapa penghasilan? Itu dari sana semua. Saya ke Jakarta kadang-kadang ada bisa sampai 3 kali 1 bulan. Di mana saya itu dapat uang? Jadi itu perlu dipertimbangkan. Kalau kita tidak pandai ke Jakarta, pasti kita tidak bisa ujian. Karena kita perlu ada lobby-lobby apa, maka itu perlu juga bantuan dari alumni. Saya harapkan terutama informasi, ada informasi penting, tolong sampaikan ke sekolah, Pak, ini, maka sekolah akan bisa maju. Jadi mungkin itu yang saya harapkan sebagai pimpinan sekolah. Mudah-mudahan di pimpinan yang kepala sekolah yang akan datang pengganti saya, mereka sudah punya kantor, mereka sudah punya lokal. Waktu saya masuk, saya kayak orang burung tempua, saya buat sarang sendiri, cari tempat sendiri. Sampai sekarang saya belum punya kantor. Saya kantornya jalan-jalan saja, karena biarlah penting ada tempat belajar. Ini dibangun seluruhnya, tidak ada yang dibeli di Bandar Purus ditinggal semua, termasuk bangku. Seluruhnya kita beli baru. Ya, kita pergunakan. Ya, yayasan waktu masuk saya diminta 2008, saya katakan, saya kalau mau membangun boleh, kalau enggak ya udahlah, enggak usah dibangun ke sekolah itu, tutup aja sekolah itu. Kalau uang aja mau dikumpulkan, tutup aja sekolah itu. Tapi yayasan waktu itu oke, maka terjadilah. Sebenarnya enggak perlu meiyan aja, uang kita pandai cari. Mau dia ada tanah, sekarang kalau ada tanah lagi saya siap untuk membangun kolam renang, tapi dia tidak punya tanah. Tanah di pengambilan tidak ada lagi kita. Ya, kalau kita punya tanah, kita bisa buat kolam renang lagi. Fasilitas untuk BSD kita apakan? BSD itu kita coba di sini lagi, kan itu perencanaan masa depan. Jadi kalau kampus ini memang sampai di sana bisa kita apakan, mungkin untuk tingkat 3 itu yang tidak bisa kita harapkan terlalu tinggi karena situasi tanah kita agak labil, maka mungkin cuma 1 labor nautik yang bisa dibuat di tingkat 3 nanti karena keterbatasan tanah, tempat parkir tidak ada lagi. Jadi mungkin hal ini perlu kita pikirkan di masa depan. Kita akan cari tanah yang agak luas kalau betul-betul akan kita kembangkan. Tapi untuk ke depan saya akan batasi penerimaan murid, kita akan tingkatkan kualitas. Kita menerima murid banyak tapi tidak bisa tersalurkan. Itu sepatah kata dari Pak Sudirman yang cukup rinci, teliti, dan di sana ada pesan dan kesan, karena ini untuk manfaat buat kita semua nanti ya, buat hubungan baik antara alumni dengan taruna-taruni, alumni dengan guru-guru. Yang paling apa ya, yang nomor 1 itu adalah hubungan. Di atas segala-galanya nomor 1 itu adalah hubungan. Nah, itulah tujuan kita membuat acara ini. Selanjutnya adalah sepatah kata dari sesepuh kita SPM Pelayaran Padang, yaitu sosok yang tidak kadang ya, sudah kita rindukan nasihatnya, masukannya, wejangannya. Dan seperti kata Bang Yanuar tadi,
beliau adalah yang dikagumi gitu, yang dipanuti gitu. Jadi beliau adalah seorang yang cukup berkarakter yang keras, disiplin, tapi satu yang bisa kita pegang, beliau ramah dan punya kerendahan hati. Nah, itu yang bisa kita pegang. Baiklah, kita panggil saja waktu dan tempat kepada Kapten Haji Harmon Bahar. Para alumni yang sekarang sudah menjadi, bahkan sudah ada yang sama saya sekarang, yang sudah ANT 1, yang sudah punya Enmar di belakang namanya. Semoga dapat berkiprah dengan baik sekali di dunia pelayaran dan berguna buat sekolah pelayaran menengah Padang ini. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa dengan bantuan Anandalah sekolah kita ini bisa maju, bisa terkenal, bisa dikenal, bisa dicintai oleh rakyat atau masyarakat, khususnya Sumatera Barat, umumnya Indonesia. Karena banyak juga anak didik kita ini bukan cuma dari Sumatera Barat saja, malah ada yang dari Jambi, ada yang dari Pekanbaru, Riau, Kepulauan Riau, dan juga dulu ada yang dari Bengkulu, dari Palembang, yang sekarang tentu sudah berhasil. Dan untuk kesatuan dan persatuan ini, marilah selalu kita saling mengadakan kontak, saling mengadakan silaturahmi, saling memberikan informasi. Barangkali ada kawannya yang butuh informasi baik tentang pekerjaan ataupun peluang-peluang yang bisa memungkinkan berkiprahnya alumni-alumni yang lain. Ini hendaklah Ananda pikirkan, karena seperti dulu waktu belajar juga, mungkin Ananda ingat Pak Harmon ini nyinyir sekali tentang bagaimana kita memajukan dunia pelayaran. Kita harus bersatu, kita harus saling tolong-menolong. Bahwa kita ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan adalah untuk mengabdi kepadanya. Kita itu semua dihidupkan, dijadikan untuk mengerjakan perintahnya dan menghentikan larangannya. Dari dulu kalau ada alumni yang masih ingat sama Bapak selalu mengatakan, sholatnya bagaimana nak? Apa ada jalan dengan baik? Ingatlah bahwa rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Keselamatan kita itu dari Yang Maha Agung, Sang Pencipta. Dialah yang menentukan kita itu selamat atau tidak. Seperti yang telah Ananda alami selama melakukan pekerjaan di kapal. Betapa banyak bahaya yang Ananda alami. Betapa besar risiko yang Ananda hadapi dan alami. Semua itu hanya dengan izin Allah lah Ananda itu bisa selamat dan berbahagia. Sesungguhnya rezeki yang Ananda terima itu bukan dari kepintaran Ananda, tetapi adalah dari pemberian dari Allah. Untuk itu wajiblah kita menjalankan perintahnya, menghentikan larangannya.
Wajib kita bersilaturahmi sesama muslim, apalagi kita itu seperti bersaudara, kita itu seperti satu batang tubuh. Kalau sebagian dari diri kita ini digigit nyamuk, kita merasakan sakitnya, itu bukan cuma bagian itu saja yang sakit, malah sampai kepala kita pun jadi pusing. Apalagi kalau yang menggigit itu yang punya bisa sehingga menyebar ke seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita itu ingat bahwa semuanya itu dari Allah, kita pasti akan mengabdi kepada Allah. Kita selalu ingat perintahnya, kita akan menghentikan larangannya, dan kita harus beramal saleh, menjalankan pekerjaan yang baik, menjauhi pekerjaan yang mungkar. Jangan Ananda terpengaruh oleh bahasa-bahasa orang-orang dulu yang mengatakan bahwa pelaut itu tidak baik. Kalau kita perhatikan persentasenya di darat ini, yang paling tidak baik itu adalah orang darat. Contohnya saja di Indonesia ini, di kapal itu mana ada koruptor. Tapi kalau di darat koruptor itu mulai dari tukang sapu sampai kepala negara, sengaja ataupun tidak sengaja, dia pasti jadi koruptor. Setidak-tidaknya korupsi waktu, setidak-tidaknya dia akan mengadakan perhubungan yang tidak baik untuk melancarkan bisnisnya dia. Jadi untuk bekal dari Ananda, taruna-taruni SPM Padang yang akan belayar, seberapa juga tinggi ilmu Ananda, seberapa juga Ananda itu berhasil, ingatlah bahwa Ananda itu dijadikan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepadanya, untuk berbuat baik, menjalankan yang baik, menjalankan perintahnya, menghentikan larangannya, dan selalulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali melecehkan orang tua, jangan sekali-kali Ananda itu durhaka terhadap orang tua, termasuk juga guru-guru Ananda itu. Guru-guru Ananda itu sama levelnya dengan orang tua Ananda sendiri. Karena yang memberi ilmu itu adalah guru-guru Ananda. Jadi hormatilah guru-guru itu. Hormatilah kepala sekolah, karyawan-karyawan di sekolah. Begitu juga dari alumni-alumni yang senior pun yang senior disayangi, yang senior dihormati, dan selalulah diadakan kontak pribadi untuk kebersamaan kita dan untuk bisa kita melaksanakan hubungan yang baik, saling tolong menolong, saling nanti mendapatkan pekerjaan yang baik, rangkul merangkul, dan kalau ada temannya yang misalnya dapat kesulitan, cepat ditolong. Dan begitu juga tadi seperti dikatakan oleh kepala sekolah, karena sekolah ini membutuhkan peralatan-peralatan yang expire, yang sudah tidak Ananda pakai lagi di kapal, kirimlah ke sekolah. Misalnya alat-alat keselamatan parasut signal, itu expire-nya kan sekali 4 tahun. Daripada Ananda buang ke laut, kirim ke sini. Di sini bisa diperagakan buat alumni, buat junior-juniornya, buat taruna-taruni.
Begitu juga peta. Peta daripada Anda mengoreksi dengan koreksi kecil yang banyak sekali, Anda minta saja ke perusahaan peta yang baru, yang new edition. Yang lama itu Anda kumpulkan, kirim ke sekolah. Di sini berguna sekali untuk ilmu buat taruna-taruni di sekolah ini. Begitu juga bagian mesin, kalau ada spare part yang sudah tidak dipakai, pompa yang sudah rusak, pompa ulir, ya, atau pompa piston yang sudah nggak bisa dipakai lagi, yang udah patah klepnya atau apanya yang udah nggak bisa dipakai, kirim ke sekolah sini. Nanti ongkos kirimnya akan dibayar oleh kepala sekolah. Ya Pak Dirman ya, dibayar nanti ongkos kirimnya. Alhamdulillah kalau ongkos kirimnya Ananda yang tanggung, karena Ananda besarnya memang di sekolah ini juga. Sekolah ini memang butuh buku-buku, nautical almanac, tahun berjalan yang Ananda pakai. Tahun-tahun belakangan, daripada dibuang ke laut, daripada memenuhi gudang, kirim ke sekolah sini. Bisa dipakai buat taruna-taruni di sini untuk praktek mengerjakan hitung pelayaran. Betapa hati ini sedih, betapa hati ini bangga kepada Ananda yang dulunya kurus-kurus, masuk di Bandar Purus, sekarang sudah menjadi nakoda, menjadi chief engineer, badannya sudah berisi, malah sudah punya junior lagi, berarti bapak sudah bertambah, cucunya tambah banyak. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rahmah dan hidayahnya baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sama-sama dengarkan tadi sepatah dua patah kata dari guru kita, Bapak Kapten Haji Harmon Bahar, di mana pesan dan kesan beliau yaitu kita tidak hanya mencari uang saja. Itu kita hidup ini mencari keridoan, karena kalau kita udah dapat ridhonya ya uangnya nyusul. Berhubung malam sudah larut, kita akan lanjutkan dengan acara konsumsi menyelamatkan Sumatera Tengah dulu. Udah siap? Oke. Dipersilakan Bapak Guru dan Ibu Guru untuk memasukin ruangan konsumsi. Selanjutnya disusul dengan para alumni. Mari kita makan bersama sambil bernostalgia. Dipersilakan Bapak dan Ibu Guru untuk menuju ruangan konsumsi. Kita dari SMK Pelayaran. Selanjutnya sambil mengirim sebuah mulut para hadirin sekalian sedang menikmati jalan selalu sejahtera dari bagi laksana dan diwakilkan kepada rekan saya kembali untuk menghibur para lalu satu persatu.
doa dia doa hasia baik moto na salah nauba dengan pasnya Asia mau urimang pambahenan natural ngatumania ate-ateki sifatah boci sohada namai di baitku merasakan itu nalagu pambainan natural ngatumania ate-ate patah sohada namai di baitku merasakan pambahenan saya cuma itu Asia saya cuma itu nalagu lagu. Oke, terima kasih. Ya, lagu berikutnya. Karamana di ujung malam berawal kisah cintaku ini dengan seorang pramuria. Sadari terjalin cinta begitu mesra kau pada diriku, oh sucinya
kau cintaku belahan jiwa. Keremangan di ujung malam berawal kisah cintaku ini dengan seorang pramuria. Ku sadari terjalin cinta begitu mesra kau pada diriku. Oh sucinya cintamu pramuria. Sekian lama aku mencari cinta yang hakiki, walaupun semua orang menghina, aku tak peduli. Pramuria, kau cintaku belahan jiwa. Kau pramuria, kau cintaku